Selamat pagi Bu Adriani dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Elisabeth Kasornita ingin mempresentasikan mengenai tugas individu PBAK yang membahas tentang organisasi-organisasi mahasiswa yang telah menerapkan prinsip anti korupsi dan juga tokoh korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selamat menonton! Organisasi yang pertama yaitu dari Yudkem UPH yang membuat acara Redeeming Grace. Yang pertama, prinsipnya yaitu akuntabilitas. Jadi, panitia Redeeming Grace bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Hal ini terbukti pada saat acaranya berlangsung. Acaranya dapat terkendali dengan baik, walaupun mungkin ada hal yang kurang tapi dapat teratasi. Yang kedua, transparansi. Pemasukan dan pengeluaran anggaran dilakukan secara transparansi, sehingga dana dapat dihitung dengan akurat. Yang ketiga, kewajaran. Membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan Redeeming Grace. Yang keempat, kebijakan. Jadi, setiap seksi bidang wajib melaporkan perkembangan tugas pada setiap rapat yang telah menjadi tugas-tugasnya. Yang terakhir, kontrol kebijakan. Seluruh panitia Redeeming Grace dapat memberikan ide, saran, atau masukan kebijakan baru saat forum. Organisasi yang kedua yaitu dari SLC UPH yang membuat acara Komik 2022. Prinsip yang pertama yaitu akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban kegiatan komik tahun 2020 ini dalam bentuk LPJ. Yang kedua, transparansi. Semua pihak panitia terlibat mengetahui pelaksanaan komik tahun 2002 dan proses penyusunan kegiatannya. Prinsip yang ketiga, kewajaran. Aspek terprediksi yaitu pengeluaran anggaran yang dibutuhkan komik sudah dipikirkan secara matang pada saat pembuatan anggaran dana di proposal. Aspek yang keempat, kebijakan. Membuat target bahwa persiapan untuk komik harus siap dalam waktu kurang dari 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Dan prinsip yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Seluruh panitia ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Organisasi yang terakhir yaitu dari UKM ITS yang membuat acara Dies Natalis 62 Basket. Organisasi UKM ITS ini telah menerapkan 5 prinsip anti korupsi. Prinsip yang pertama yaitu akuntabilitas. Adanya evaluasi kegiatan setelah acara berakhir oleh semua panitia B62 Basket. Yang kedua, transparansi. Memberikan bukti dalam penggunaan dana, dapat berupa nota ataupun kwitansi. Yang ketiga yaitu kewajaran. Mempertimbangkan seluruh aspek kegiatan baik acaranya sendiri maupun dari segi anggaran yang tidak melampaui batas. Yang keempat, kebijakan. Ketua panitia dan seluruh panitia berkewajiban hadir dalam setiap rapat, terkecuali mungkin ada yang sakit ataupun kepentingan yang mendesak. Dan yang terakhir yaitu kebijakan, kontrol kebijakan. Yaitu forum kegiatan lomba D62 Basket, seluruh panitia dapat menyampaikan pendapat bahwa ada hal yang tidak sesuai, maka akan disepakati bersama-sama. Pembahasan yang kedua yaitu tokoh-tokoh korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tokoh yang pertama pada masa Orde Lama ini yaitu Lee Hock Tae di bidang politik dengan total korupsinya 1,5 juta dari hasil cetak kartu suara pemilu pada tanggal 14 Agustus 1986 dan hukumannya itu tidak diketahui. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya hukum Indonesia sebab kasus korupsi Lee Hock Tae ini merupakan kasus pertama yang diangkat oleh koran lokal. Jadi Lee Hock Tae ini memberikan 1,5 jutanya kepada Ruslan Abdul Ghani, namun dia itu tidak dipenjara. Tetapi rekan-rekannya yaitu Samsudin Sultan Makmur dan Direktur Percetakan Negara sendiri yaitu Peter Dekbaljo itu berhasil ditangkap karena mereka dianggap melawan politik Soekarno. Pendapat saya mengenai kasus ini yaitu hukum Indonesia pada masa Orde Lama itu masih belum jelas, khususnya undang-undang mengenai korupsi. Karena Indonesia masih fokus membangun pemerintahan negara setelah era proklamasi Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Lee Hock Tae tidak dipenjara atas kasus korupsinya.
Tokoh kedua pada masa Orde Lama ini yaitu Kapten Iskandar di bidang politik dengan total korupsinya 6 miliar pada tahun 1961 yang dihukum di penjara 5 tahun, dihukum mati, dan disita seluruh harta yang dinikmati. Jadi Kapten Iskandar ini merupakan mantan manajer Triangle Corporation yang juga seorang perwira TNI. Ia dituntut hukuman mati pada tahun 1961. Ia itu terlibat kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibat perbuatannya tersebut, negara Indonesia menderita hingga mencapai 6 miliar. Beliau juga diduga menggelapkan benang tenun dan tekstil senilai 1 miliar. Namun, Mahkamah Militer Tinggi Jakarta itu menjatuhkan kurungan penjara hanya 7 tahun kepada Iskandar. Mengenai kasus Kapten Iskandar ini yaitu jangan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk mengambil yang bukan hak kita, namun gunakan untuk melayani masyarakat. Pada kasus Orde Lama ini, pemerintah sudah tegas terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Tokoh yang ketiga pada masa Orde Lama yaitu Diki Iskandar Dinata di bidang ekonomi dengan total korupsi 49,2 miliar dan 2,99 juta US dollar atau dirupiahkan menjadi 1,9 triliun dari hasil pencairan PT Gramindo pada tahun 1992 dengan hukuman 20 tahun penjara, membayar denda selama sebesar 500 juta dan subsidiar 5 bulan kurungan. Jadi, Diki Iskandar Dinata ini terdakwa kasus korupsi PT Brokolin International. Berdasarkan fakta, terbukti bahwa lalu lintas uang dalam PT Brokolin adalah bagian dari pembobolan BNI. Transaksi ini tidak wajar karena dilakukan dalam intensitas yang tinggi dan dalam jumlah yang besar. Pendapat saya mengenai kasus ini yaitu mengajarkan kita untuk merasa cukup dan bersyukur, karena dengan inilah yang menjadi alasan untuk kita tidak melakukan korupsi. Kasus yang terakhir merupakan kasus dari Orde Baru, yaitu Nurdin Abdullah di bidang politik dengan total korupsi 2,5 miliar pada tahun kejadian yaitu 2021 dengan hukuman divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta atas kasus suap dan gratifikasi. Pendapat saya, pejabat pemerintah masih melakukan korupsi. Indonesia harus ada hukum dan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pada pejabat-pejabat di masa yang akan datang untuk melakukan korupsi. Bagaimana rakyat mempercayai pemerintah kalau pemerintah sendiri masih melakukan korupsi atas uang rakyat? Hal yang penting dicatat yaitu kita tidak perlu angkat senjata ke medan perang seperti zaman dahulu. Kita cukup jangan korupsi saja, itu sudah cukup. Jadi perbedaan hukum mengenai korupsi di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Lama yaitu pada Orde Lama hukum dijalankan masih belum jelas dan tidak teratur karena Indonesia ini masih fokus membangun negara setelah kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru hukum mengenai korupsi di Indonesia sudah tegas, hanya saja sanksi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan hasil korupsi. Saran saya, hukum di Indonesia dilaksanakan secara adil tanpa melihat siapa yang melakukan korupsi dan divonis dengan sesuai dengan kesalahannya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih.